Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Jennifer Hills yang sedang menuju ke sebuah kabin di pinggir danau. Dia adalah seorang penulis yang sedang mencari suasana baru. Dia berencana tinggal di kabin tersebut untuk beberapa bulan, untuk mencari inspirasi bagi buku barunya yang sedang ia tulis. Karena perjalanan yang cukup jauh, Jennifer berhenti sebentar untuk beristirahat sekaligus mengisi bahan bakar mobilnya. Di sana Jennifer bertanya arah kepada petugas bernama Johnny, namun Johnny justru menggodanya. Hal itu membuat Jennifer risih, lalu segera bergegas dari sana. Nampak teman-teman Johnny menertawainya karena ditolak seorang wanita. Singkat cerita, Jennifer akhirnya sampai di kabin yang dituju dan langsung merapikan barang-barangnya. Kemudian dia berjemur di pinggir pantai, sambil mencari inspirasi untuk buku yang akan dia tulis. Malam harinya saat sedang santai, Jennifer merasa seperti ada yang memperhatikannya. Namun saat mencoba mengeceknya, Jennifer tidak menemukan apa-apa. Keesokan harinya, Jennifer memulai aktivitasnya dengan jogging di sekitaran danau. Setelah mencoba berlari ke arah hutan, dia melihat sebuah kabin yang terbengkalai. Namun Jennifer tidak memperdulikannya, dan kembali melanjutkan joggingnya. Setelah selesai jogging, Jennifer ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Namun air keran di kabin kotor, dan toilet juga tersumbat sehingga tak dapat digunakan. Jennifer pun langsung menghubungi pemilik kabin, agar mengirim seseorang untuk memperbaiki semua ini. Namun setelah selesai menelpon, ponsel Jennifer terjatuh ke dalam kloset. Beberapa saat kemudian, seorang teknisi bernama Matthew datang ke kabin Jennifer. Tak butuh waktu lama, Matthew berhasil menyelesaikan semuanya. Hal itu membuat Jennifer senang, hingga tak sadar dia telah mencium Matthew. Ternyata, Matthew adalah salah satu teman Johnny si petugas pom bensin. Di sana dia bercerita, kalau dia baru saja dicium oleh Jennifer. Tentu saja teman-temannya tidak percaya, karena Matthew adalah pemuda yang polos dan kosong. Salah satu dari mereka yang bernama Stanley, ternyata selama ini merekam kegiatan Jennifer. Termasuk saat Jennifer mencium Matthew tadi. Stanley menunjukkan video itu kepada Johnny, yang membuat Johnny merasa tertantang untuk mendekati Jennifer. Singkat cerita, malam pun tiba. Jennifer yang seharian menulis bukunya, merasa lelah dan tertidur sejenak. Namun tiba-tiba dia terbangun karena mendengar sesuatu, dan Jennifer pun keluar untuk mengeceknya. Dan ternyata itu hanyalah suara burung jatuh, yang mengenai atap kabinnya. Namun karena Jennifer terlanjur parno, dia pun segera mengunci pintu. Tiba-tiba Jennifer teriak terkejut, karena ternyata Johnny dan gengnya sudah berada di dalam kabinnya. Jennifer yang ketakutan, mengancam akan melaporkan mereka ke polisi jika tidak segera pergi dari sana. Namun mereka justru bersikap santuy, dan memaksa Jennifer untuk meminum minuman haram. Di sini terlihat Johnny yang terus mengintimidasi Jennifer, sementara Stanley merekam kegiatan mereka. Untungnya saat mereka lengah, Jennifer berhasil memperdaya mereka dan segera kabur dari sana. Jennifer terus berlari, berharap menemukan orang untuk meminta bantuan. Hingga saat di tengah hutan, Jennifer bertemu dengan dua orang yang kebetulan sedang berburu. Kemudian Jennifer menceritakan semuanya yang terjadi, berharap mereka bisa menolongnya. Kebetulan salah satu dari mereka adalah seorang polisi bernama Ben. Ben kemudian menenangkan Jennifer, dan mengajaknya kembali ke kabin untuk mengurus pria-pria tersebut. Sesampainya di kabin, ternyata Johnny dan kawanannya sudah tidak berada di sana lagi. Di sana Ben memberikan beberapa pertanyaan kepada Jennifer, untuk melengkapi berkas laporan. Namun sialnya Ben menemukan bekas narkoboy yang Jennifer pakai, sehingga Ben menuduh Jennifer telah mengarang cerita. Ben pun akan memakaikan borgol kepadanya, bahkan dia melakukan hal yang tak pantas kepada Jennifer.
Ternyata Ben adalah polisi yang korup, dan juga telah bersekongkol dengan Johnny beserta gengnya. Kemudian Johnny memegang Jennifer dengan erat, lalu menyuruh Matthew yang keterbelakangan mental untuk memperkaos Jennifer. Jennifer kembali berusaha kabur, meskipun kondisi tubuhnya telah lemas. Sialnya Johnny kembali menangkapnya, dan menyiksanya dengan mencelupkan kepalanya ke dalam genangan air. Setelah itu, Jennifer kembali digilir oleh Ben, Johnny, Andy dan juga Stanley. Setelah terbangun, Jennifer yang sudah putus asa akhirnya menceburkan diri ke dalam danau. Johnny bersama kawannya mencoba mencari, namun mereka tidak menemukan keberadaan Jennifer. Akhirnya mereka mengambil kesimpulan, kalau Jennifer sudah tewas tenggelam. Kemudian mereka membagi tugas untuk membersihkan TKP, dan membuang semua barang bukti. Setelah itu, Ben kembali pulang ke rumahnya. Ternyata Ben punya istri yang sedang hamil, dan dia juga punya anak perempuan. Keesokan harinya, Ben mengembalikan kunci kabin kepada pemiliknya. Ben berbohong dengan mengatakan kalau Jennifer pergi terburu-buru dan menitipkan kunci kepadanya. Beberapa hari kemudian, terlihat Matthew yang nampaknya menyesali perbuatannya. Namun tidak bagi Johnny dan kawan-kawan, mereka terlihat bersikap biasa seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tiba-tiba Stanley datang dan mengatakan kalau kamera yang dia pakai untuk merekam perlakuan mereka terhadap Jennifer telah hilang. Hal itu membuat Johnny marah, karena tidak menyangka kalau Stanley masih menyimpan barang bukti yang bisa membahayakan mereka. Sejak kejadian itu, Ben dan Johnny mulai mendapat teror yang aneh-aneh. Ben mendapat kiriman paket yang isinya rekaman saat mereka menyiksa Jennifer. Sementara Johnny diteror dengan banyaknya burung yang meninggal, dan adanya barang-barang Jennifer di depan rumahnya. Sore itu Ben mengajak pemilik kabin untuk berburu, dan Ben memberinya sebuah minuman hangat. Tiba-tiba Ben menembak orang itu, karena tidak ingin ada saksi mata atas meninggalnya Jennifer. Di sisi lain, Matthew selalu dihantui rasa bersalahnya kepada Jennifer. Dia selalu menyendiri di depan kabin Jennifer, berharap bertemu dengannya dan meminta maaf. Tiba-tiba Matthew mendengar suara dari dalam kabin, dan dia pun masuk untuk mengeceknya. Namun karena kaget, Matthew tergelincir dan jatuh hingga pingsan. Saat terbangun, Matthew sudah berada di dalam sebuah kabin di tengah hutan. Matthew tidak sedang berhalusinasi, karena ternyata Jennifer masih hidup. Matthew meminta maaf kepada Jennifer dan mencoba mendekatinya. Namun Jennifer yang sudah terlanjur sakit hati, dia pun mencekek Matthew dengan tali. Di sisi lain, terlihat Johnny dan kawan-kawan sedang mencari Matthew. Namun karena tidak juga ketemu, mereka pun memutuskan untuk berpencar. Di tengah pencarian, Stanley melihat Jennifer ada di depannya. Namun saat Stanley akan mendekat, kakinya terkena jebakan yang dipasang Jennifer. Tak lama kemudian Andy datang untuk menolong, namun dia dipukul Jennifer dari belakang. Jennifer juga memukul kepala Stanley hingga pingsan. Saat terbangun, keduanya sudah dalam keadaan terikat. Stanley terikat di sebuah pohon, dan kedua matanya ditancapkan kail oleh Jennifer hingga matanya tak bisa berkedip. Kemudian Jennifer menebarkan berbagai bangkai hewan ke tubuh Stanley, sehingga banyak burung gagak berdatangan dan mencabik-cabik tubuh Stanley. Kini giliran Andy yang akan Jennifer siksa.
Jennifer mencelupkan wajah Andy ke dalam bak air yang telah dicampur obat kimia, hingga Andy akhirnya modar. Setelah itu Jennifer mendatangi Johnny, yang masih bekerja di pom bensin. Jennifer berhasil melumpuhkan Johnny, lalu mengikatnya di kabin dan mulai menyiksanya. Jennifer mencabut gigi Johnny satu persatu, dan memotong joninya si Johnny hingga Johnny pun akhirnya meninggal. You get them. Sementara itu, Ben yang sedang di jalan mendapat telepon dari putrinya. Putrinya mengatakan kalau gurunya ingin bertemu dengannya, yang ternyata gurunya adalah Jennifer. Tentu saja Ben panik, karena ternyata Jennifer masih hidup, dan saat ini sedang bersama keluarganya. Ben pun segera pulang, karena takut kelakuan bejatnya selama ini terbongkar di depan keluarganya. Sesampainya di rumah, ternyata Jennifer telah membawa pergi putrinya. Ben pun mencarinya di taman bermain terdekat, namun dia tak menemukannya. Saat Ben kembali masuk ke mobilnya, ternyata Jennifer sudah ada di dalam dan langsung memukulnya hingga pingsan. Saat terbangun, Ben sudah dalam keadaan terikat, dan sebuah senapan menancap di bolnya. Jennifer menyiksa Ben untuk balas dendam, dengan tusbol Ben berkali-kali. Stanley! Johnny! Kemudian Jennifer mengikatkan senapan ke tangan Matthew yang sedang pingsan. Jika Matthew bangun dan bergerak, maka tali itu akan menarik pelatuknya, dan menembakkan senapan ke arah Ben dan Matthew sekaligus. So sweet. By her, I assume you mean your daughter. Tak lama kemudian Matthew bergerak, dan tali itu otomatis menarik pelatuk senapan, dan mereka berdua pun tewas tertembak. Kini semua dendam Jennifer telah terbalaskan, dan akhirnya film pun selesai. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur, dan sampai jumpa di video selanjutnya.